الشيطان الرجيم. Kitab Adabul Mufrad itu ternyata dia sedang berjuang mencari pasangan hidup, sehingga dia berpisah dengan kita. Dan alhamdulillah, perjuangan selalu menghasilkan apa yang diinginkan dan dicita-citakan. Malam hari ini adalah walimah atas pernikahan Ustadz kita. Karena Ustadz Nandang setelah lulus, beliau termasuk lulusan terbaik di kampus kita. Lalu beliau mengajar di kampus ini dan akhirnya beliau menikah. Menikah pun tidak dengan sembarang wanita, tapi dengan wanita yang lebih indah dari rembulan. Nah, dia lebih berkilau daripada bintang-bintang. Wanita ini adalah seorang ustazah yang mengajar di kampus putri kita. Masya Allah. Kira-kira bila seorang ustaz berjumpa dengan ustazah, bagaimana anak-anak keturunannya? Antum insya Allah menikahi anak-anak. Ustaz Nandang meminta kepada anda untuk menjadikan malam ini malam tausiah untuk dia. Dan bukan hanya untuk dia, tapi untuk yang akan menikah, dan yang sudah menikah, dan yang mungkin sudah diceraikan sama istrinya. Masa ada lelaki diceraikan sama istrinya? Ahibati fillah, yang terindah di muka bumi ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dunia ini adalah perhiasan, dan Allah telah menanamkan di dalam diri setiap manusia hubbus syahwat, cinta syahwat, kecondongan kepada wanita, anak-anak, harta benda. Ad-dunya mata'. Dan sebaik-baiknya perhiasan dunia, kenikmatan dunia apa? Main game, main bola, rumah yang mewah, motor gede yang membuat antum berbangga diri di atasnya. La. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Jadi setinggi apapun ilmu yang kau miliki, sebesar apapun rumah yang kau bangun, semewah apapun kendaraan yang kau naiki, tapi tanpa istri yang soleha, hidupmu seperti malam tanpa bintang, gelap gulita. Wanita adalah cahaya yang membuat hatimu menjadi terbuka memandang hakikat dunia ini. Tatkala Allah menciptakan Adam alaihissalam, ayah kita, manusia pertama yang Allah ciptakan, Allah menciptakan Adam sendirian. Lalu Adam berada di surga sendirian. Dia merasa kesepian, padahal di dalam surga segala sesuatu dia bisa raih. Segala kelezatan yang ingin dia rasakan, dia tinggal ambil. Tapi ternyata ada kesepian di diri Adam alaihissalam. Allah berfirman, huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjah. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjah. Dan dari satu jiwa ini Allah ciptakan pasangannya. Untuk apa? Liyaskuna ilaiha, agar merasa tentram dan damai kepada dia. Kalau kita membaca tafsir ayat ini, ya banyak tafsir-tafsir Israelian yang berkaitan dengan kejadian masa lalu. Tapi kembali, Anda ingatkan dengan sabda Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian serahkan, ceritakan tentang Bani Israel, nggak apa-apa, selama tidak bertentangan dengan syariat kita. Kita tidak mempercayainya 100% dan tidak mendustakan. Hawa diciptakan dalam kondisi Adam sedang tidur.
ketika Adam terjaga, Adam melihat makhluk yang berbeda yang ada di sisi dia. Di sisi kepala dia melihat seorang wanita. Langsung tanpa kenalan ada kedamaian di diri Adam dan kecondongan kepada wanita ini. Dan itulah lelaki dan wanita. Antum jamaah, ketika melihat wanita lewat, Masya Allah, segala elektrik magnet di tubuh antum sahih. Dan itulah fitrah manusia. Baik, sekarang kita mau cerita bagaimana membina rumah tangga bagi yang baru menikah. Karena terus terang jamaah, sejatinya Anda tidak perlu memberikan wasiat kepada Ustadz Nandang dan yang seperti dia, kepada antum semua. Yang antum ditempa, dibina, dididik dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim, dengan sunnah-sunnah Nabi SAW, untuk membentuk karakter seorang muslim yang siap menjadi qawwamun 'alal nisa, menjadi pemimpin. Antum siap sebenarnya. Tapi ternyata tidak semua lulusan STDI Imam Syafi'i, dan tidak semua yang duduk di bangku kuliah adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Sebagian di antara mereka memang datang untuk menghabiskan waktu kosongnya, datang untuk mentaati perintah orang tua, datang untuk menanti sesuatu, entah apa yang dia nanti. Pelajaran demi pelajaran yang dia dapat tidak merubah karakter dia, tidak menjadikan dia lebih baik. Sehingga tidak sedikit wanita-wanita yang menikah dengan penuntut ilmu, mereka kecewa. Kenapa suamiku tidak seperti apa yang dia baca? Kenapa suamiku tidak seperti apa yang dia dengar? Kenapa suamiku kasar? Kenapa suamiku tidak lembut? Bukankah dia mendengar bagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya. Jadi jamaah, kalau kau ingin tahu baik atau tidaknya seseorang, banyak cara untuk mengetahuinya. Tapi cara dan jalan paling pintas kau tanya sama istri. Kalau sang istri ketika ditanya bagaimana suamimu yang senantiasa naik di atas mimbar, mengumbar senyum dan menebar cinta dengan wajahnya yang penuh dengan keceriaan, bagaimana dia di rumah? Apabila sang istri meneteskan air mata, lalu dia mengatakan, sepertinya kau tidak perlu tahu tentang dia, cukup kau ambil manfaat dari ilmu dia, maka tatkala itu engkau tidak lulus untuk menjadi manusia terbaik dalam kehidupan ini. Khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluarganya. Kau lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Tatkala berbincang tentang kebencian, suami ada yang benci sama istrinya. Tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Tapi apabila rumah tangga dibangun di atas cinta, itu adalah kebahagiaan di atas kebahagiaan. Dan tidak harus pernikahan itu dimulai dengan cinta. Enggak. Ada orang yang menikah tanpa ada cinta di dirinya. Kenapa dia menikah? Aku hanya ingin menyempurnakan sebagian agamaku. Kau belum cinta dengan wanita itu. Wallah, ana enggak tahu dengan wanita itu. Sekedar ana mendengar tentang akhlaknya. Ana telah melihat wajahnya, tapi wajahnya tidak seindah wajah yang ana impikan. Tapi apa daya, ana harus menikah untuk membuat kedua orang itu ridho dengan pernikahan. Dia menikah tanpa cinta dan kasih sayang. Siapa yang bisa menjadikan cinta dan kasih sayang? Allah yang menciptakan. Allah mengatakan, wa min ayatihi
An khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah yang menjadikan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Allah Rabbul Alamin. Maka jemaah, engkau tatkala menikah, ya, kau lihat Nabi SAW, bagaimana beliau memperlakukan istrinya. Akhlak beliau adalah Al-Quranul Karim. Suami istri, suami bukan lawan istri dan istri bukan lawan suami. Mereka adalah dua makhluk yang kurang, yang sama-sama minus. Ada kekurangan di diri lelaki dan banyak kekurangan di diri wanita. Bahkan Nabi SAW mengatakan khuliqatil mar'a min dhila'. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk, bengkok dia. Kau luruskan, patah dia. Kau biarkan, dia tetap bengkok. Lalu bagaimana hidup dengan pasangan hidup yang bengkok? Kau harus tahu bahwa kau bukan malaikat dan istrimu bukan bidadari. Kau hanya perlu melihat kepada kelebihan dan tidak mengingat kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minan. Seorang lelaki yang beriman gak boleh tuh benci sama istri yang beriman. Benci sehingga melupakan segala kebaikannya, sehingga menganggap pasangan hidupnya adalah wanita yang paling naas, yang membuat hidupnya jadi sengsara. Gara-gara kau aku jadi susah hidupnya. Lah, engkau mukmin, gak boleh kau melakukan itu. Nabi menyuruh kita melihat kepada kelebihan. Wallahi jamaah, sekarang orang yang baru menikah, mungkin dia sedang melihat segala pemandangan yang indah. Ustaz Ali Ahmad hafizahullah ta'ala, dia menggambarkan orang yang baru menikah itu seperti orang yang sedang berjalan di sungai-sungai yang indah. Kiri kanan hijau. Sekali-kali dia melihat burung-burung yang sedang berkicau. Dia melihat mungkin monyet-monyet indah yang bergelantungan. Dia lihat, Masya Allah. Terus perahu yang dikendarain terus berjalan. Tapi perahu itu akan meninggalkan sungai, menuju ke samudera lepas. Di situ dia akan menghadapi badai, ombak yang tinggi menjulang, yang telah mengaramkan banyak bahtera, banyak perahu-perahu yang karam di tengah samudera itu. Maka di sini seorang hamba perlu menjadikan ilmu yang dia dapat sebagai bekal menghadapi apa yang dia lihat. Baru menikah semuanya senang, kekurangan istrinya tidak dia lihat, kekurangan suaminya istri tidak melihatnya. Tapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan mulai dia melihat, ternyata suamiku seperti ini. Sang istri melihat, ya Allah,